Zako dengan bangga mempersembahkan robot kesayangannya kepada teman-temannya. Wajahnya berseri-seri penuh sukacita. Dia menempatkan robot itu di mejanya, lalu mundur sejenak. Kembali, wajah Zako berubah menjadi ngeri saat dia melihat robot kesayangannya rusak. Ah, robotku rusak. Siapa yang merusaknya? Aku sangat panik. Zako berteriak. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Miloki mendekati Zako. Ekspresinya menunjukkan campuran antara kekhawatiran dan rasa ingin tahu. Miloki berbicara dengan tenang. Zako, tenang dulu. Jangan panik. Kenapa ini? Risa mengamati dengan empati. Kasihan robotmu, Zako. Pasti sedih sekali ya. Miloki berperan sebagai detektif, siap memecahkan misteri. Miloki memeriksa robot itu, mencari petunjuk tersembunyi. Miloki mewawancarai Luno, mencari jawaban atas kasus yang membingungkan. Miloki menanyai Tambo, berharap dapat mengungkap informasi penting. Ruang kelas berantakan, kertas-kertas berserakan, dan kursi-kursi terbalik. Aroma ozon samar-samar tercium di udara. Pandangan Milokyo tertuju pada suatu titik di dekat robot yang tidak aktif. Sebuah pertanyaan diam menggantung di udara. Risa berdiri di samping Milokyo. Wajahnya terukir dengan kekhawatiran dan tekad. Kita harus mencari tahu siapa yang terakhir berada di sini. Ada jejak aneh di dekat robotnya. Miloki menyatakan. Suaranya memecah kesunyian. Luno, kamu lihat siapa tadi dekat meja Zako? Tanya Risa. Tatapannya tajam dan langsung. Luno gelisah, menghindari kontak mata. Kegugupannya terasa saat dia tergagap. Aku tidak tahu. Ketegangan memenuhi ruangan saat teman-teman berdiri dalam diam. Zako memecah kesunyian dengan pernyataan tajam. Siapapun pelakunya, aku tidak mau berteman dengannya. Milokyo menemukan petunjuk kecil yang mengarah ke Luno. Sebuah topi milik Luno tergeletak di dekat robot. Mereka mendekati Luno dengan hati-hati. Luno diliputi rasa bersalah. Akhirnya mengakui telah merusak robot Zako karena kecerobohannya. Menunduk, suara lirih. Aku tidak sengaja. Maafkan aku, Zako. Aku takut kamu marah. Luno mengaku. Suaranya hampir tidak terdengar. Zako, yang awalnya terkejut, menjadi lebih lembut saat melihat Luno. Jadi ini kamu, Luno. Aku masih sedih. Risa menyemangati. Zako, Luno sudah cukup berani untuk jujur. Itu bagus. Tambo menambahkan. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, tetapi berani meminta maaf adalah pahlawan sejati. Luno menundukkan kepalanya, menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Zako. Zako mengangguk. Ekspresinya melembut saat dia memberikan pengampunan. Bersatu dalam persahabatan, Milokyo, Risa, Luno, dan Tambo berkumpul di sekitar Zako, siap memperbaiki robotnya. Milokyo membagikan aidnya untuk perbaikan. Risa membuat desain baru agar lebih kuat. Luno membantu dengan antusias. Tambo menemukan peralatan tersebut. Bu Santi memberikan bimbingan. Robotnya berhasil diperbaiki. Laboratorium Sains, sebuah dunia dengan catatan yang berserakan. Dan eksperimen yang belum selesai, bermandikan cahaya matahari, menerangi debu yang berterbangan. Luno dipenuhi penyesalan, memohon. Zako, maafkan aku sekali lagi. Aku akan membantumu memperbaikinya. Zako menjawab dengan maaf dan tekad. Terima kasih, Luno. Aku memaafkanmu.
Ayo kita perbaiki bersama. Milokyu memberi isyarat dengan antusias di laboratorium sains. Kita bisa membuat lengannya lebih kuat dari sebelumnya, seru Milokyu. Bu Santi tersenyum hangat. Ibu bangga pada kalian anak-anak. Kalian tidak hanya memperbaiki robot, tapi juga memperkuat persahabatan. Laboratorium berdengung dengan ozon dan antisipasi. Saat teman-teman bersatu, Zako berseru, robotku jadi lebih keren. Dan aku tahu teman-temanku selalu ada untukku. Dengan bangga, Zako mempersembahkan robotnya yang telah diperbaiki kepada kelas. Risa berdiri, matanya penuh kekaguman, terpikat oleh desain baru robot Zako. Luno dan Zako sedang bermain bersama robot yang telah diperbaiki. Milokyu dan Tambo tersenyum, mengamati anak-anak bermain di bawah sinar matahari. Bu Santi berdiri di depan kelas, memancarkan kehangatan dan ketulusan. Dia menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. Zako menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus kepada teman-temannya. Luno berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan. Di bawah terik matahari, teman-teman tertawa dan bermain bersama. Kegembiraan mereka bergema di seluruh halaman sekolah. Halaman sekolah dipenuhi dengan suara tawa dan persahabatan. Senyum hangat Bu Santi memenuhi ruang kelas. Matanya berkerut dengan kasih sayang yang tulus. Sinar matahari masuk melalui jendela, menerangi debu yang menari-nari di udara. Bu Santi memberikan pujian kepada semua anak atas kerja sama mereka. Katanya, aku melihatnya bersinar dengan bangga. Zako dan Luno berbagi tawa di bawah langit terbuka. Milokyu berdiri, siap untuk berbagi wawasannya tentang nilai persahabatan. Dalam tampilan ikatan yang tak terpatahkan, teman-teman berpelukan di bawah langit terbuka.